Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mutahhirin al-faizin amma ba'du. Berjumpa kembali dengan channel saya Ngaji Al-Hikam. Kali ini sudah mencapai pada pasal 2 atau bab 2 halaman 4. Dalam bab 2 ini Al-Hikam atau Ibnu Athaillah menjelaskan dua perkara. Pertama adalah makom asbab, dan yang kedua adalah makom tajrid. Namun sebelum saya menjelaskan kedua makom ini, makom asbab dan makom tajrid ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk memperjelas nanti pembahasan di dalam Al-Hikam ini, bahwa dalam ilmu tasawuf itu ada beberapa tingkatan makom. Di antaranya dalam tasawuf itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah makom takholi. Yang kedua makom tahali. Dan yang ketiga adalah makom tajali. Makom takholi ini adalah makom kedekatannya manusia dengan Allah yang masih berhubungan dengan hukum sebab akibat atau hukum asbab. Hukum sebab akibat ini ya hukumnya Allah juga. Dengan kata lain, hukum sunatullah. Hukum sunatullah adalah hukum kodrat alam yang berlaku di dunia ini. Hukum asbab atau sebab akibat ini seperti orang lapar, maka dia akan butuh makan. Kalau butuh makan berarti orang itu harus mencari makan. Mencari makan dengan cara bekerja dan sebagainya. Orang yang sakit maka perlu berobat agar sembuh penyakitnya. Orang yang ingin pandai ilmu maka dia harus belajar. Orang yang ingin kaya maka dia harus banting tulang dan bekerja keras agar mencapai kekayaannya. Ini namanya hukum asbab. Hukum asbab atau hukum kodrat alam atau kodratullah atau hukum sunatullah ini berlaku di dunia. Derajat atau makom takholi ini masih berkutat pada asbab, sehingga dalam ibadah pun orang yang masih duduk dalam makom takholi ini semua pakai aku. Aku mau sholat, aku sudah sholat, aku ibadah, aku haji, aku sedekah, aku jariyah. Masjid itu aku yang bangun. Kalau bukan aku yang bangun, masjid itu tidak berdiri. Ini makom asbab atau makom takholi. Jadi masih syarat dengan aku. Aku, apa-apa aku. Lah menginjak kepada makom berikutnya, naik tingkatan lagi. Di situ ada makom
tahali. Lah makom tahali ini akunya ini nanti akan berangsur-angsur hilang. Maka ketika dari makom taholi menuju tahali, maka butuh ilmu tauhid, termasuk sifat-sifat Allah, asmaul husna-nya Allah, terus sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah. Semua harus ditempatkan pada posisinya masing-masing. Kalau sudah paham semua dengan dengan ilmu tauhid ini, maka berangsur-angsur akan menerapkan ilmu tauhid ini ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang ini akan mencapai kelas demi kelas. Termasuk kelas yang kedua ini manusia itu sudah mulai menghilangkan akunya. Yang tadinya aku sholat, maka ketika tingkat 2 ini sudah tidak aku sholat lagi, tapi aku sholat itu bukan semata-mata karena aku, tapi aku sholat ini adalah krono kekuatan dari Allah, krono kehendaknya Allah. Tanpa kekuatan dari Allah, saya ibadah sholat ini nggak mungkin saya bisa sholat, bisa berdiri, bisa sujud, bisa ruku. Ini semua dari kekuatan dari Allah. Lah ini akunya hilang. Di tingkat kedua ini tahali ini rasa akunya itu hilang. Lah baru menginjak kepada tingkat kelas paling tinggi, namanya tingkatan makom tajali. Lah dalam makom tajali ini semua aku hilang. Apalagi asbab itu sudah hilang. Melainkan manusia itu sudah dalam posisi derajat yang paling tinggi kedekatannya di sisi Allah. Sehingga dalam tingkatan tajali ini manusia itu sudah gharqa bi baharil tauhidi, tenggelam di dalam lautan atau samudra ketauhidan. Kalau boleh pinjam bahasanya Siti Jenar, tingkatan tajali ini adalah sudah mencapai wihdatil wujud, manunggaling kawula lan Gusti. Ini tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf. Siapa yang mendudukan makom-makom tersebut? Ya Allah sendiri. Allah sendiri yang mendudukan. Nah, hambanya ya hanya berusaha untuk bagaimana belajar bisa dekat dengan Allah. Kita lanjutkan ke Al-Hikamnya. Langsung saja kita baca definisi makom asbab. Jadi di sini Ibnu Athillah akan menjelaskan 2 makom atau kedudukan manusia di sisi Allah. Makom pertama namanya makom asbab. Apa itu makom asbab? Makom asbab al-asbabu utawi makom asbab hahuna, di sana di makom asbab itu iku ngibaratun, mengibaratkan amma saking barang yatawasalu kang berhubungan apa asbab ini bihi kelawan ma ila gharadi, marang tujuan ma barang yanalu
kang perkolih apa ma fid dunya ing dalam dunya. Jadi makom asbab ini sama saja dengan tingkatan makom yang telah saya terangkan tadi, yakni makom takholi. Jadi makom takholi ini masih berhubungan dengan asbab. Jadi makom asbab adalah makom yang masih berhubungan dengan tujuan dunia. Dan hasilnya pun hasil dunia, namanya makom asbab. Seperti yang saya telah terangkan tadi, di makom asbab ini masih berhubungan dengan sebab akibat. Orang lapar maka dia butuh makanan. Ketika butuh makanan maka orang itu harus bekerja. Ini makom asbab. Lah posisi manusia ketika di makom asbab ini ya Allah yang menempatkan, mendudukkan. Kemudian yang kedua, kalau dari segi bahasa, saya jelaskan dulu dari segi bahasa. Asbab itu berasal dari sababa. Kalau kata asbab ini jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang keluar dari bentuk aslinya atau mufradnya. Sehingga asbabu aslinya adalah sababa. Lah makom asbab ini mendudukkan Allah kepada manusia yang masih berada di bawah. Jadi masih berhubungan dengan dunia. Jadi kalau orang yang sakit maka harus berobat. Kalau enggak berobat mati. Itu pikirannya orang asbab seperti itu. Orang lapar harus makan. Kalau enggak makan nanti mati. Nanti sakit terus bisa mati. Ini makom asbab. Pemikiran yang masih dalam tataran makom asbab. Kemudian lawannya asbab itu namanya tajrid. Wa tajridulan utawi makom tajrid iku ibaratun ibarat an adamihi tusagilihi, saking ninggalaken ketungkul leman bitil kal asbabi kelawan mengkono-mengkono sibuk maring dunya. Jadi makom tajrid ini adalah orang yang sudah meninggalkan kesibukan dunia. Menuju apa? Menuju tajrid. Artinya menuju sepi. Hanya dirinya dengan Allah. Ini namanya tajrid. Kalau dari segi bahasa, tajrid itu dari dari jarroda yujaridu tajridan, tajridatan tajrodan tijrodan mujarodan fahuwa mujaridun wadaka majrudun jarid la tujarid mujarodun. Jadi tajridan ini diambil dari masdar, artinya murni. Kalau dalam bahasa tata bahasa Arab itu ada isim mujarod, ada fi'il mujarod. Isim mujarod, fi'il mujarod artinya adalah isim atau fi'il yang hurufnya belum ketambahan huruf lain, masih asli, murni, belum ketambahan alif, belum ketambahan sin, belum ketambahan ta, namanya isim mujarod. Kalau fi'il ya fi'il mujarod, jadi masih asli. Nah, dalam keterangan ini memakai kalimat tajrid ini adalah makom tajrid adalah makom yang murni atau makom yang asli. Jadi tidak murni dari urusan dunia, hanya urusan kepada Allah saja, namanya tajrid.
Jadi tidak kecampuran urusan-urusan dunia. Jadi ngan ngadami tusagilihi tilkal asbabi, saking ninggalaken maring sibuke dunya, urusan dunya. Itu namanya makom tajrid. Lah di sini dalam bab 2 ini ada orang yang sudah posisinya makom tajrid, tapi dia kepingin keluar dari makom tajrid menuju makom asbab. Dan sebaliknya ada yang masih duduk dalam makom asbab, ternyata dia kepingin makom tajrid. Nah ini disinggung oleh Ibnu Athaillah. Idza aradatuka utawi ngarepaken sira at-tajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillahi, sementara masih mendudukkan iya kamarang sira ing sira fil asbabi ing dalem asbab. Iku min sahwatil khafiyati, setengah saking syahwat kang samar. Sebaliknya wa iradatukal asbaba, lan utawi ngarepaken sira al asbaba ing makom asbab ma'iqamatillahi, sementara Gusti Allah masih mendudukan iya kamarang sira fitajridi, sudah mendudukan Gusti Allah iya kamarang sira fitajridi ing dalam makom tajrid. Maka tindakan orang tersebut in khitatun, golongane tiang-tiang kang kelungsur nganil himatil ulya, saking sejo kang luhur. Jadi dua hal yang saling bertentangan. Tatkala orang itu masih berada di makom asbab, kemudian dia ingin menghendaki kepada makom tajrid, maka keinginan orang tersebut disebut syahwat khofiyah atau syahwat yang samar. Jadi contohnya kadang-kadang orang-orang bertingkah nyeleneh dengan bergaya seperti orang wali. Wong dia itu mungkin kedudukannya masih asbab, tapi dia bergaya seolah-olah menjadi wali. Jadi macak, ya seperti orang-orang yang sudah ngalim, kemudian dia tidak mau bekerja, terus dia hanya berkelana kemana-mana, seolah dia mengklaim dirinya sudah menjadi wali. Nah ini orang-orang yang seperti ini namanya bersahwat khofiyah atau bersahwat yang samar. Sebaliknya orang yang sudah diberi kedudukan tajrid oleh Allah, tingkat makom yang tinggi, tapi dia malah ingin keluar dari makom tajrid tersebut, keluar, turun derajatnya kepada makom asbab. Ini juga hal yang jelek. In khitatun nganil himmatil ulya, kelungsur dari sejokang luhur. Semua orang kepingin derajat atau makom yang tinggi, makom tajrid, tapi dia malah berbalik, ingin kepada makom asbab. Berarti masih kepingin kerja keras urusan dunia, padahal posisinya sudah ditarik hatinya kepada Allah, di sisinya Allah, tapi dia malah masih sibuk dengan urusan
dunia. Ini juga tidak baik. Faman mongko utawi wong iku aqamahu kan ngarepaken sapa man al haqqa ta'ala ing hake Gusti Allah taala fil asbabi ing dalam makom asbab. Ketika Allah mengendaki karo man nang makom asbab, wa arada lan ngarepaken sapa man huwa umman al khuruja ing metu minha saking makom asbab. Fadzalika mongko padhalika mengkono kekarepane man iku min sahwatihi setengah saking syahwatnya man al khafiyati kang samar. Jadi Allah masih mendudukan orang tersebut dalam posisi makom asbab, tapi dheweke al khuruja metu dari makom asbab kepingin makom tajrid. Nah ini termasuk syahwat khafiyah, syahwat kang samar. Dan sebaliknya, waman lan utawi wong iku aqamahu kang ngedekaken humaring man aqamahu ngedekaken sapa man haqqa ta'ala ing hake Allah taala fi tajridi ing dalam makon tajrid wa arada moko ngarepaken wa arada lan ngarepaken man al khuruja ing metu minha saking makom tajrid ilal asbabi marang makom asbab. Fadzalika mongko utawi mengkono kekarepane man iku min inkhitati himmatihi setengah saking kelungsur maling himah kang tinggi kang mulia atau luhur. Lah dua-duanya sawaun sama saja ada buhu alane. Jadi wong sing esim makom asbab kemudian metu kepingin menuju makom tajrid itu termasuk syahwat khafiyah, dan orang yang sudah mencapai makom tajrid tapi dia masih ingin kepada makom asbab, itu juga termasuk sama saja jeleknya. Orang yang kelungsur atau keliwat ya sama-sama jelek. Karena apa? Kedudukan makom dalam ilmu tasawuf itu tidak bisa kita minta. Kita hanya diberi dari Allah. Kita hanya usaha sifatnya. Perkara kedudukannya derajat-derajat makom itu ya Allah yang menentukan, yang meletakkan. Kita sudah sampai makom apa, itu ya terserah Allah. Jadi tidak bisa kita memaksakan diri. Contohnya sajalah kita ibaratkan biar mudah dicerna dalam pikiran kita atau diterima oleh khalayak umum. Contohnya, pemerintah ini kan punya banyak pegawai. Pegawai pemerintah namanya pegawai negeri. Dibayar oleh pemerintah. Pegawainya pemerintah itu ada dua macam. Ada pegawai yang masih aktif, ada pegawai yang sudah pensiun. Ketika pegawainya pemerintah ini masih aktif, kok tiba-tiba minta pensiun, maka pemerintah juga tidak akan sebegitu saja meng-ACC. Karena ketika
berpensiun itu ada aturannya. Misalkan pegawai negeri, pegawai kantor, itu batas kepensiunan itu 58 tahun. Maka sebelum 58 tahun maka tidak boleh dia itu pensiun. Tetap harus menjadi pegawai yang aktif. Berangkat pagi, pulang sore. Nek memaksakan diri untuk pensiun, ya pasti bermasalah. Atau pensiun dini. Begitu juga orang yang sudah pensiun, tiba-tiba kepengen jadi pegawai aktif lagi, ya gak mungkin. Karena dia sudah pensiun, sudah gak kanggo umurnya. Kalau guru itu 60 tahun minimal, kalau pegawai kantor itu 58 tahun. Ketika sudah melewati 58 tahun atau 60 tahun, dia ingin kerja aktif lagi jadi pegawai negeri yang masih aktif, ya jelas tidak boleh. Oleh pemerintah nggak bakalan di ACC. Tapi terlepas dari itu, sekalipun sudah pensiun, yang namanya pegawai pemerintah ya tetap dapat gaji tiap bulan. Ya sama saja dengan makom asbab dan makom tajrid ini. Kalau makom asbab ini kan masih mencari dunia. Kalau dia ingin kaya, ya terus bekerja keras sampai mencapai kekayaan. Nah kalau makom tajrid ini sudah tidak kerja, namanya aja makom sepi, ya hanya dirinya dengan Allah saja. Apakah tajrid ini dikasih rezeki sama Allah? Dikasih. Sama saja dengan pegawainya pemerintah, tetap masih dikasih yang namanya rezeki. Pegawai pemerintah ya masih digaji walaupun sudah pensiun. Makom tajrid pun yang sudah harus menyepi, tidak boleh ada berurusan dengan dunia, tetap dikasih rezeki. Bahkan kadang-kadang rezekinya itu lebih banyak. Contohnya para wali-wali yang punya pondok pesantren itu. Kayak masyayikh saya itu, beliau al-maghfurlah Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dia sudah waliullah. Apakah dia tidak dikasih rezeki? Dikasih. Bahkan lebih banyak. Bahkan kadang ada orang yang mau kasih mobil, tapi ya ditolak. Terus orang bertamu, nyabis istilahnya, setiap harinya sudah berapa? Bahkan mungkin ribuan. Kalau lagi hari-hari besar. Kalau hari-hari biasa ya ratusan. Yaitu dengan sukarela, tidak ada yang perintah, tidak ada yang memberitahu, ya membawa bisaroh, membawa uang tiap hari. Nah ini orang yang sudah makom tajrid, bukan tidak dikasih rezeki, malah dikasih lebih banyak banget. Padahal dia sudah tidak butuh, tapi terus dikasih terus. Di samping dirinya juga memang beliaunya juga sudah kaya, sudah banyak hartanya, tapi sudah nggak butuh lagi dengan urusan dunia. Tapi sama Allah tetap dikasih terus rezeki. Sama saja pegawai negeri pemerintah yang sudah pensiun tetap digaji. Ini ibaratkan cara mudahkan untuk mencerna masalah persoalan makom-makom dalam tasawuf ini. Sekiranya dari sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.